Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental serius yang ditandai dengan terpecahnya fungsi psikis. Istilah ini pertama kali digunakan pada awal abad ke-20 untuk menggambarkan hilangnya keselarasan antara perasaan, pikiran, dan tindakan seseorang. Gangguan ini menyerang sekitar 1% dari populasi di seluruh dunia, tanpa memandang ras atau budaya, dan biasanya mulai muncul di usia dewasa muda. Skizofrenia sulit dipastikan karena gejalanya sangat beragam dan bisa berubah seiring waktu. Gejala skizofrenia seringkali mirip dengan gangguan mental lain, bahkan bisa menyerupai kondisi medis seperti kejang. Karena adanya tumpang tindih gejala ini, DSM-5 menggunakan istilah gangguan spektrum skizofrenia. Istilah tersebut mencakup skizofrenia dan gangguan lain yang berkaitan untuk mencerminkan kompleksitas dan variasi kondisi tersebut. Gejala skizofrenia ini ada dua macam. Gejala positif yang merupakan penambahan perilaku abnormal dan gejala negatif yang merupakan kehilangan fungsi normal. Gejala positif itu contohnya ada waham atau delusi, merupakan keyakinan salah seperti merasa dikejar, dikendalikan, atau punya kekuatan besar. Yang kedua ada halusinasi, terutamanya itu mendengar suara yang tidak nyata. Yang ketiga ada emosi tidak sesuai, misalnya tertawa saat ada peristiwa sedih. Yang keempat ada pikiran atau bicara tidak teratur, itu berpikir tidak logis atau aneh. Yang terakhir ada perilaku aneh, mana tindakan atau ucapan yang ganjil dan tidak sesuai konteks. Selanjutnya ada gejala negatif, contohnya itu ada afek datar. Afek datar itu wajah dan ekspresi emosi kaku. Dua ada avolisi. Avolisi itu kehilangan motivasi untuk beraktivitas. Yang terakhir ada katatonia. Katatonia itu tidak bergerak atau diam dalam posisi yang lama. Kriteria diagnosis DSM-5, setidaknya dua gejala muncul selama minimal 1 bulan dan satu diantaranya berupa delusi, halusinasi, atau bicara tidak teratur. Selanjutnya ada obat antipsikotik pertama yang diresepkan secara luas. Yang pertama ada chlorpromazine, ditemukan secara tidak sengaja pada awal tahun 1950-an. Awalnya dikembangkan oleh perusahaan farmasi di Prancis sebagai obat antihistamin. Seorang ahli bedah menyadari bahwa obat ini memiliki efek menenangkan pada pasien saat digunakan sebelum operasi. Kemudian juga diuji pada pasien dengan skizofrenia dan terbukti bisa meredakan gejala seperti kegelisahan atau apatis. Obat ini tidak menyembuhkan skizofrenia, tetapi dapat memperbaiki kondisi pasien sehingga memungkinkan mereka keluar dari rumah sakit jiwa. Yang kedua ada reserpin, yang dimana diperoleh oleh tanaman akar ular yang digunakan dalam pengobatan tradisional India, dan seorang psikiater Amerika mencoba zat aktifnya atau reserpin pada pasien skizofrenia dan memiliki efek positifnya. Di sini ada kesamaannya, chlorpromazine dan reserpin. Keduanya itu mulai menunjukkan efek antipsikotik setelah 2-3 minggu pemakaian, menimbulkan juga gejala motorik seperti penyakit Parkinson, seperti otot kaku dan lambat bergerak. Ini menandakan bahwa kedua obat mungkin memengaruhi sistem saraf melalui mekanisme yang sama. Selanjutnya ada asal-usul teori. Teori ini muncul dari pengalaman ada penyakit Parkinson dan efek obat antipsikotik. Diduga karena kelebihan dopamin jalur mesolimbik sehingga memicu gejala seperti halusinasi dan waham. Bukti awal pendukung yang pertama ada reserpin menurunkan dopamin sehingga gejalanya itu membaik. Yang kedua ada amfetamin menaikkan dopamin sehingga bisa timbul gejala psikotik. Ketiga, chlorpromazine memblokir reseptor D2 sehingga mendukung pentingnya D2 dalam skizofrenia. Selanjutnya ada perkembangan teori. Yang pertama ada efektivitas antipsikotik tergantung afinitas terhadap reseptor D2. Yang kedua ada haloperidol, obat D2 yang selektif, memperkuat teori bahwa hiperaktivitas D2 kaitan dengan gejala positif. Selanjutnya ada obat baru dan psikedelik. Antipsikotik atipikal, misalnya clozapine, risperidone, juga menargetkan D3, D4, dan serotin 5-HT2A. Obat psikedelik seperti LSD menstimulasi reseptor serotin sehingga serotin juga berperan dalam psikosis. Lalu ada faktor genetik dan otak. Gen dopamin, glutamat, dan faktor epigenetik seperti trauma, stres, penurunan volume hipokampus, dan gangguan konektivitas otak ini ditemukan pada penderita skizofrenia. Adapun kritik terhadap teori dopamin. Teori ini tidak menjelaskan gejala negatif dan kognitif. Pendekatan modern, gabungan faktor dopamin, neurotransmitter,
genetik, dan lingkungan. Selanjutnya ada teori dopamin pada skizofrenia. Teori dopamin ini dulu dianggap utama atau fokus pada reseptor D2, tapi tidak cukup menjelaskan semua gejala skizofrenia. Nah, kini penelitian beralih ke pendekatan yang lebih luas. Yang pertama itu ada antipsikotik tipikal, yaitu menargetkan D2, D3, D4 dan reseptor serotonin 5-HT2A atau zat kimia untuk suasana hati dan persepsi. Ini tuh efektif untuk gejala negatif seperti emosi datar atau menarik diri. Efek sampingnya motorik lebih ringan. Contoh, ada clozapine, ada risperidon, aripiprazol, quetiapine. Nah, yang kedua ada obat psikedetik. Ini digunakan untuk meniru gejala skizofrenia di laboratorium. Nah, berpotensi bantu gangguan jiwa seperti depresi dan juga trauma. Jenis dan efeknya itu yang pertama ada halusinogen klasik atau LSD atau psilocybin, yaitu meniru gejala positif seperti halusinasi dan pikiran kacau. Mekanisme atau dia bekerja pada agonis reseptor 5-HT2A. Nah, yang kedua ada halusinogen disosiatif atau ketamin PCP. Ini tuh untuk meniru gejala negatif seperti motivasi rendah atau datar emosional. Mekanismenya atau dia bekerja di antagonis reseptor glutamate atau NMDA. Skizofrenia dapat diturunkan dalam keluarga tetapi bersifat tidak pasti. Banyak gen kecil atau poligenik bersama-sama meningkatkan risiko seperti pertama ada DISC1 atau perkembangan neuron, kedua ada NRG1 atau komunikasi antar sel otak, yang ketiga ada COMT atau metabolisme dopamin, yang keempat ada DRD2 atau reseptor dopamin D2. Ada juga risiko terhadap hubungan keluarga. Pertama ada populasi umum, risiko terkena 1%, yang kedua itu saudara kandung ada 10%, 3 anak dari 1 orang skizofrenia itu 13%, keempat ada anak dari 2 orang tua yang skizofrenia itu 40-50%, yang terakhir ada kembar identik yaitu 50%. Epigenetik merupakan perubahan ekspresi gen yang disebabkan oleh lingkungan tanpa mengubah struktur DNA itu sendiri. Ada beberapa faktor pemicu epigenetik yang bisa meningkatkan resiko skizofrenia, diantaranya karena stres atau trauma di masa kecil, karena infeksi saat kehamilan, karena gizi buruk pada masa janin, dan bisa juga disebabkan karena penggunaan narkoba seperti ganja. Contohnya, gen yang mengatur dopamin dan glutamat yang merupakan 2 zat kimia penting di dalam otak kita bisa menjadi tidak aktif karena proses yang disebut hipermetilasi. Akibatnya, fungsi otak bisa terganggu dan menimbulkan gejala skizofrenia. Orang yang memiliki gen, resiko akan lebih sensitif terhadap stres lingkungan. Tapi, tidak semua orang yang punya gen ini akan langsung mengalami skizofrenia. Nah, disinilah epigenetik berperan. Jadi, bisa disimpulkan kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan ini sangat menentukan apakah seseorang akan mengalami gangguan ini ataupun tidak. Selanjutnya, faktor biologis skizofrenia. Pertama, perubahan struktur otak, penurunan volume otak, perbesaran ventrikel, dan gangguan pada lobus frontal, temporal, serta hipokampus. Tidak semua pasien mengalami perubahan ini dan belum diketahui apakah gejala terjadi sebelum atau setelah gejala muncul. Yang kedua, gangguan neurotransmitter. Skizofrenia terkait dengan keseimbangan dopamin, kelebihan di jalur mesolimbik atau gejala positif, lalu kekurangan di mesokortikal atau gejala negatif, lalu serotonin dan glutamat juga turut berperan. Ketiga, hipotesis perkembangan syaraf. Perubahan otak sudah terjadi sejak awal kehidupan akibat faktor genetik, kematangan otak, dan lingkungan. Skizofrenia dianggap sebagai gangguan perkembangan syaraf yang kompleks. Yang terakhir, genetik dan lingkungan. Riwayat keluarga meningkatkan resiko, namun stres, trauma masa kecil, dan penyalahgunaan zat juga dapat memicu atau memperburuk kondisi. Kesimpulannya, skizofrenia adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku. Penyebabnya bersifat kompleks, melibatkan faktor genetik, epigenetik, lingkungan, serta ketidakseimbangan neurotransmitter. Secara genetik, tidak ada satu gen tunggal yang menyebabkan skizofrenia, melainkan kombinasi banyak gen yang meningkatkan risiko. Namun, tidak semua orang lain dengan gen risiko akan mengalami skizofrenia. Karena faktor epigenetik dan lingkungan juga berperan penting. Teori dopamin menjelaskan bahwa kelebihan dopamin di otak memicu gejala positif, sementara kekurangannya berkaitan dengan gejala negatif, bahan struktur otak, dan gangguan perkembangan saraf sejak dini juga ikut mendasari munculnya gangguan ini. Skizofrenia memerlukan kombinasi pengobatan, terapi psikologis, dan dukungan sosial agar gejala dapat dikendalikan dan kualitas hidup pasien meningkat.